Meskipun tidak ada pertemuan khusus, skuad Inter Milan tetap menjalani diskusi rutin setelah pertandingan. Kemarin, di Pinetina, para petinggi klub seperti Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio turut hadir untuk memberikan dorongan kepada tim. Pelatih Simone Inzaghi sendiri menekankan satu hal utama kepada para pemainnya, yaitu pentingnya performa dalam bentrokan langsung. Kepercayaan diri di kubu Nerazzurri tetap tinggi, dan kekalahan dari Juventus tidak mengurangi keyakinan mereka. Inzaghi menyoroti performa tim pada babak pertama laga melawan Bianconeri, di mana Lautaro Martinez dan rekan-rekannya tampil dominan, hanya kurang penyelesaian akhir yang membuat mereka gagal unggul lebih dulu. Pelatih juga mengingatkan bahwa di Liga Champions, Inter selalu bermain dengan konsentrasi dan determinasi tinggi. Hal ini terbukti dari catatan pertahanan mereka, di mana Yann Sommer hanya kebobolan 1 gol dalam 8 pertandingan Eropa. Konsistensi inilah yang ingin diterapkan kembali di kompetisi domestik. Pertandingan melawan Genoa yang akan datang menjadi kesempatan bagi Inter untuk membuktikan respons mereka setelah kekalahan dari Juve, sekaligus sebagai pemanasan sebelum duel besar melawan Napoli. Inter Milan kembali menghadapi tantangan serius dalam perjalanannya musim ini. Statistik terbaru yang dirilis oleh Corriere dello Sport menunjukkan bahwa Nerazzurri kerap kehilangan kendali atas pertandingan di menit-menit akhir. Dari total 28 gol yang bersarang di gawang Inter di semua kompetisi, 14 diantaranya terjadi setelah menit ke-70. Data ini mengindikasikan menurunnya fokus dan kejernihan permainan menjelang akhir laga, sebuah tren yang bisa berakibat fatal di fase krusial musim ini. Sejumlah momen telah menjadi bukti nyata dari masalah ini, mulai dari gol Junior Mesias di awal musim hingga gol Francisco Conceição baru-baru ini. Tak hanya dalam duel besar, Inter juga mengalami nasib serupa saat menghadapi tim yang dianggap lebih lemah, seperti Monza. Situasi ini memperlihatkan bahwa kelemahan Inter bukan sekadar faktor lawan, melainkan permasalahan internal yang perlu segera diatasi. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan peluang besar di kompetisi yang semakin ketat. CEO Inter Milan, Beppe Marotta, menegaskan pentingnya menjaga standar permainan yang sama di kompetisi domestik dan Eropa. Dalam pidatonya kepada tim di Appiano Gentile, yang dikutip oleh Tuttosport, ia meminta skuad Nerazzurri untuk tidak kehilangan intensitas yang selama ini ditunjukkan di Liga Champions saat berlaga di Serie A. Sebelum sesi latihan, Marotta, Piero Ausilio, dan Simone Inzaghi berbicara langsung kepada tim. Meskipun Inzaghi tidak puas dengan penampilan terakhir Inter, ia tetap memilih pendekatan tenang dibandingkan bersikap keras terhadap pemainnya. Pelatih asal Italia itu kini fokus pada dua aspek utama, yaitu menurunnya ketajaman lini serang, serta performa Hakan Calhanoglu yang belum kembali ke level terbaiknya setelah cedera. Dengan jadwal padat dan lawan tangguh di depan mata, Inter harus segera menemukan kembali ritme terbaiknya agar tetap kompetitif di semua kompetisi. Inter Milan menghadapi dilema terkait kondisi Marcus Thuram di momen krusial musim ini. Striker asal Prancis itu masih merasakan nyeri di pergelangan kakinya setelah mengalami cedera yang mempengaruhi performanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Setelah absen dalam laga melawan Juventus, Thuram kembali menjalani latihan terpisah kemarin. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, staf medis dan teknis Inter sepakat untuk menangani pemulihannya dengan sangat hati-hati. Ia diperkirakan akan terus berlatih terpisah dalam beberapa hari ke depan, dan ada kemungkinan ia tidak dimainkan saat Inter menghadapi Genoa pada hari Sabtu. Keputusan akhir akan bergantung pada perkembangan kondisinya. Simone Inzaghi tampaknya mempertimbangkan opsi untuk tidak terburu-buru memainkannya demi memastikan Thuram benar-benar pulih saat Inter menghadapi Napoli dalam laga penting mendatang. Jika sang striker masih belum siap, Joaquin Correa kemungkinan besar akan dipercaya mendampingi Lautaro Martinez di lini depan. Bukan hanya Marcus Thuram yang diragukan tampil melawan Genoa. Carlos Augusto juga menjalani latihan terpisah setelah mengalami memar parah di betis saat laga melawan Juventus. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kondisi pemain asal Brasil itu masih belum sepenuhnya pulih, dan ia berisiko absen dalam pertandingan hari Sabtu di San Siro.
Proses pemulihan Carlos Augusto bergantung pada seberapa cepat edema di betisnya mereda. Dengan sisa waktu 3 hari sebelum pertandingan, peluangnya untuk pulih masih terbuka. Absennya jadwal pertandingan tengah pekan menjadi keuntungan bagi Simone Inzaghi, yang memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan intensitas latihan fisik para pemainnya. Meski begitu, Inzaghi diperkirakan tetap akan menurunkan susunan pemain terbaiknya melawan Genoa. Rotasi, jika diperlukan, kemungkinan besar baru akan dilakukan pada laga Coppa Italia melawan Lazio. Di sisi lain, Inter juga harus berhati-hati dengan risiko skorsing. 3 pemain kunci, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Henrikh Mkhitaryan berada di ambang larangan bermain. Jika salah satu dari mereka mendapat kartu kuning melawan Genoa, mereka akan absen dalam duel besar melawan Napoli. Meski hanya merekrut Nikola Zalewski pada Januari lalu, Inter Milan terus bergerak aktif di bursa transfer, terutama untuk memperkuat skuad mereka pada musim panas mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Direktur Olahraga Piero Ausilio dan timnya sedang memantau beberapa pemain potensial. Salah satu nama yang masuk radar Nerazzurri adalah Gustavo Sa, gelandang muda Portugal berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk Famalicão. Perwakilan Inter bahkan hadir secara langsung dalam laga timnya melawan Vitória Guimarães pada 8 Februari lalu. Sa tampil impresif dalam kemenangan 2-0 atas Gil Vicente pada Senin malam, di mana ia menyumbang assist dan mengenakan ban kapten. Meskipun begitu, target utama Inter untuk lini tengah masih tetap Samuel Ricci dari Torino. Di sektor serangan, Inter dikabarkan tertarik pada Yuri Alberto, striker Corinthians berusia 24 tahun. Pemain asal Brasil itu telah mencetak 31 gol musim lalu dan 3 gol pada musim ini. Yuri Alberto disebut telah ditawarkan ke Inter, dan klub sedang mempertimbangkan kemungkinan transfernya sebagai tambahan daya gedor di lini depan. Dengan pergerakan yang terus berlangsung, Inter menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim yang lebih kompetitif untuk musim depan. Setelah kekalahan di Turin, manajemen Inter Milan menunjukkan dukungan penuh kepada tim dan staf pelatih. Kemarin, para petinggi klub hadir di Appiano Gentile untuk bertemu dengan para pemain dan Simone Inzaghi guna membangkitkan semangat skuad yang masih bersaing di semua kompetisi. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pidato yang paling berdampak datang dari Presiden Beppe Marotta. Dalam pertemuan singkat selama 10 menit sebelum latihan, ia menekankan 3 poin utama, yaitu kepercayaan, motivasi, dan pengingat. Marotta menegaskan bahwa manajemen dan pemilik klub memiliki keyakinan penuh terhadap tim dan pelatih. Ia juga memotivasi para pemain dengan mengingatkan mereka bahwa kualitas Inter tidak perlu diragukan, bukti nyatanya adalah performa impresif di babak pertama melawan Juventus. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tim kini memasuki fase krusial musim, di mana mereka harus meningkatkan intensitas dan fokus untuk mencapai target yang telah dicanangkan sejak musim panas lalu. Dengan nada tegas, Marotta mengulangi pesan yang sebelumnya disampaikan oleh Inzaghi, apa yang telah dilakukan sejauh ini belum cukup. Inter perlu meningkatkan level permainan dari segala aspek, kinerja, konsentrasi, dan perhatian terhadap detail. Suntikan motivasi ini menjadi dorongan penting bagi Nerazzurri. Semua target masih dalam jangkauan, dan ini bukan saatnya untuk kehilangan semangat, melainkan untuk semakin berakselerasi menuju kesuksesan.